Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat walhi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam tentu merasa bangga karena Nabi kita, Nabi Muhammad mengajarkan seluruh aspek kehidupan, mulai dari lingkungan diri kita sendiri maupun lingkungan luar. Ketika Nabi mengingatkan kita tentang makan, tentang minum, bernafas, maka beliau mengatur bagaimana kita supaya seimbang. Gunakan perut kita sepertiga untuk makan. Waksulusun li ta'amihi, dan sepertiga untuk minum, wasulusun li syarabihi, dan sepertiga yang ketiga adalah li nafasihi. Gunakan perut kita untuk bernafas. Jangan kita gunakan penuh hanya untuk makan atau hanya untuk minum, sementara tidak ada untuk bernafas. Itu kalau kita konteks dengan perut kita. Kalau kita kaitkan hadis ini dengan konteks ekologi, tentu ya ini lebih pas lagi. Artinya ketika kita disuruh untuk menjaga perut kita demi kesehatan kita, maka kita juga disuruh untuk menjaga alam demi kelangsungan kita, demi kesehatan kita, kesehatan lingkungan kita, bahkan generasi kita. Konteks yang pertama yang berkaitan dengan ekologi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah berkaitan dengan perut adalah fasulusin li ta'amihi. Jadi makanan itu sumbernya dari mana? Sumbernya tentu dari alam. Maka kita harus menggunakan alam sebijak-bijaknya. Kita harus melestarikan alam sebijak-bijaknya. Kalau konsumsi makan, tentu makan itu dari mana? Dari alam, dari sawah, ladang. Nah inilah konteksnya yang harus kita jaga sebagai tentu seorang muslim yang baik, ya, menanamkan ajaran Rasulullah, mengamalkan ajaran Rasulullah. Kita jaga pelestarian alam. Untuk mana menanam tanaman di ladang, itulah yang harus kita jaga. Konteksnya dengan air, ketika Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa jaga perut kita dengan minuman sepertiganya saja. Minuman itu adalah kadarnya, atau minuman itu asalnya adalah air. Nah, konteksnya dengan ekologi bahwa kita harus menjaga lingkungan air kita, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Karena sekarang air ini sudah sangat memprihatinkan sekali. Sudah mulai menurun baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Terlebih-lebih kita berada di Jakarta sekarang ini. Nah, maka tugas kita adalah tentu bagaimana kita menjaga kelangsungan air ini. Yang ketiga adalah menurut hadis tadi yang harus kita jaga diri kita adalah dari bernafas. Nafas dalam konteks ekologi adalah tentu berkaitan dengan menghirup udara mengandung oksigen. Oksigen dari mana? Oksigen banyak berlimpah di alam. Alam yang bagaimana? Tentu alam yang masih asri, masih banyak pohon-pohonnya, masih terawat hutan-hutannya. Ketika kita tidak menjaga hutan kita, tidak menjaga bumi kita, maka kita akan kehabisan napas. Maka kita akan kehabisan ruang untuk menghirup udara segar. Oleh karena itu, sayang sekali kita sebagai bangsa Indonesia urutan ketiga, ya, paru-paru dunia sekarang sudah banyak tercemar. Sekarang pohon-pohon sudah banyak yang tumbang akibat apa? Penebangan liar, illegal logging, atau deforestasi dan lain sebagainya. Maka inilah kewajiban kita sebagai manusia menjaga diri kita dan juga menjaga alam kita. Menjaga diri kita, tentu kita akan kembali kepada kita, manfaat untuk kita, sehat untuk kita. Menjaga alam juga kewajiban kita. Dan manfaatnya tentu akan kembali kepada kita. Sehat, ya, yang merasakan adalah kita, tetangga kita, dan bangsa kita. Dan apabila udara sudah tercemar, kemudian ada laut, air sudah tercemar, bahkan ya, ladang sawah sudah habis, maka kita sebagai manusia tentu akan tinggal menunggu kesengsaraan yang kita akan alami, bahkan generasi kita yang akan menanggung akibatnya nanti.
Demikian yang dapat disampaikan. Semoga menambah wawasan dan semoga bisa kita gunakan, ya, kita jadikan momen ini di mana hadis Nabi mengatakan kepada kita untuk senantiasa menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.